Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وحق وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah curahkan kepada kita beragam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah, menjalankan kewajiban salat Jumat berjamaah. Langkah kaki kita ke tempat ini bukan karena semata-mata kehebatan kita, kuatnya kita, sucinya diri kita. Semua yang kita lakukan, amal kebaikan, ketaatan, semua karena pertolongan Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dalam suruhan suara azan, kita menjawabnya dengan penuh kesadaran diri. Kita sadar tidak ada daya, tidak ada upaya untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah, melainkan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Sebuah ucapan la haula wala quwata illa billah menggambarkan kesadaran diri atas kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Sesaat lagi pergantian tahun Hijriah dari 1443 Hijriah menuju 1444 Hijriah. Sebuah momen yang mengingatkan kita dengan peristiwa setiap tahun baru hijrah. Kita diingatkan dengan sebuah momentum hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dari Mekah menuju Madinah yang saat itu disebut sebagai Yathrib. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam peristiwa hijrah ini begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Di antaranya adalah bagaimana perjuangan, pengorbanan dan kontribusi para sahabat untuk mensukseskan perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi eksistensi dakwah Islam yang sampai detik ini kita rasakan manfaatnya. Bagaimana kontribusi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang dengan pengorbanannya, kesetiaannya, beliau membersamai Nabi di tengah-tengah bagaimana intimidasi orang-orang kafir Quraisy, persekusi orang-orang kafir Quraisy, pengejaran mereka yang hampir saja tertangkap saat berada di Gua Tsur. Abu Bakar As-Siddiq memberikan kontribusi terbaik yang beliau miliki. Dan begitu banyak dalam sejarah dirinya yang menggambarkan bagaimana tentang kontribusinya Abu Bakar ketika banyak sahabat yang berlomba-lomba untuk menyerahkan harta terbaiknya. Ada yang 30% hartanya disumbangkan, ada yang 50%. Di antaranya Umar bin Khattab mengangkat tangannya, menyumbangkan, menginfakkan, berkontribusi untuk dakwah Islam demi eksistensi Islam. Apa yang beliau kontribusikan? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengkontribusikan 100% hartanya demi eksistensi dakwah. Yang ketika itu beliau ditanya, lalu apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu, untuk keluargamu? Beliau menjawab dengan penuh keyakinan, Allah wa Rasuluh. Yang aku sisakan untuk keluargaku hanya Allah dan Rasulnya. Artinya beliau tidak perlu dipertanyakan lagi kontribusinya untuk Islam. Bagaimana kontribusi sahabat yang lain? Tidak kalah luar biasanya. Bagaimana kontribusi seorang anak muda? Hei anak muda yang hadir pada siang hari ini, apa kontribusi kita untuk Islam? Kita tiru bagaimana kontribusinya sahabat Ali bin Abi Thalib
yang saat itu usia masih sangat muda. Dengan pengorbanannya, beliau tahu itu beresiko mengancam nyawanya, mengorbankan jiwanya, menggantikan posisi tidurnya Rasulullah yang sudah berhari-hari diintai oleh orang-orang Quraisy. Ali bin Abi Thalib sadar nyawa beliau terancam ketika menggantikan posisi tidurnya Rasulullah. Namun karena demi eksistensi Islam, demi berkontribusi berjuang untuk mempertahankan dakwah Islam, beliau berkorban, berkontribusi. Maka wahai anak muda yang hadir, apa kontribusi kita untuk Islam? Apakah kita ikut-ikutan dengan tren-tren yang saat ini sedang begitu trending di tengah-tengah masyarakat, sampai banyak pejabat-pejabat yang ikut turun melenggak-lenggok memanfaatkan panggung SCBD Fashion Week? Apakah kita akan ikut-ikutan arus Citayam Fashion Week yang menjadikan bagaimana LGBT masuk ke dalamnya? Begitu banyak orang-orang yang tidak jelas bagaimana jati dirinya sebagai seorang laki-laki, menunjukkan dengan bagaimana keberaniannya, keberanian untuk menunjukkan, mengkampanyekan nilai-nilai yang sangat di luar dengan nilai-nilai Islam. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita belajar dari peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah dan para sahabat. Belum lagi kontribusi sahabat-sahabat yang lain. Demi eksistensi Islam mereka berkontribusi karena keyakinan akan apa jamaah sekalian? Sebuah ayat yang menginspirasi kita. Allah Subhanahu wa taala memuji, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa a'ta, mau berkontribusi dengan apapun yang dia miliki. Kalau tidak punya harta, dengan tenaga. Kalau tidak punya tenaga, dengan pemikiran. Bahkan dengan kehadiran kita di kajian-kajian, mengisi begitu banyak kajian-kajian, bahkan hanya sekedar bagaimana membersihkan rumah ibadah. Sebagaimana ada seorang sahabiah yang meminta izin kepada Rasulullah. Beliau sadar beliau tidak punya harta, secara tenaga sudah nggak ada tenaga untuk berjuang karena sudah nenek-nenek usianya. Tapi beliau tidak mau kalah dalam kontribusinya dengan sahabat-sahabat yang lain yang sangat luar biasa pengorbanannya untuk eksistensi dakwah Islam. Lalu beliau mengajukan diri karena ingin dicatat dalam orang-orang yang senantiasa melakukan a'ta, berkontribusi demi Islam. Beliau meminta izin untuk bisa menjadi marbot Masjid Nabawi yang kerjaannya tiap hari hanya sekedar menyapu sampah-sampah, yang boleh jadi bagi sebagian orang pekerjaan seperti itu dipandang sebelah mata. Boleh jadi di hadapan Allah kontribusi itu mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun terjadi di saat berbulan-bulan Masjid Nabawi menjadi bersih, tidak ada sampah karena kontribusi seorang nenek yang tinggal menunggu waktu dijemput ajalnya. Beliau tidak ingin ketinggalan kontribusinya demi Islam. Dan Allah menakdirkan di saat sebulan Masjid Nabawi ada perubahan secara fisiknya, masih terdapat sampah yang biasanya bersih. Rasulullah bertanya-tanya, mana seorang nenek yang biasa setiap hari membersihkan masjid ini? Ternyata dikabarkan beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Rasulullah sangat bersedih akan peristiwa wafatnya seorang nenek yang mungkin secara kontribusi tidak sehebat Abu Bakar, tidak sehebat Umar bin Khattab, tidak sehebat Ali bin Abi Thalib, tapi boleh jadi di hadapan Allah dengan amal yang dia miliki mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang ulama bernama Imam An-Nawawi. Beliau
seorang ulama yang terkenal sangat jarang makan. Bukan karena tidak sanggup membeli makanan. Beliau makan hanya 1 kali dalam sehari, itu pun yang dimakan hanya bubur. Mengapa bubur yang beliau konsumsi? Demi menghemat waktu. Beliau tidak ingin menghabiskan waktunya di atas meja makan, menghabiskan berbagai macam jenis makanan, sehingga waktunya terbuang untuk menelaah, menulis, mengkaji kitab-kitab yang dibutuhkan umat Islam. Dan saat ini karya-karya masterpiece-nya kita rasakan. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab Imam Arba'in An-Nawawi, semua dikaji di seluruh dunia. Semua karena niat beliau, niat untuk berkontribusi. Sampai-sampai beliau tidak memperhatikan kondisi dirinya. Ketika ditanya mengapa makan bubur, hanya karena beliau tidak ingin membuang-buang waktu, menghabiskan waktu di depan meja makan. Sayang bagi dirinya ketika waktu hanya dihabiskan untuk hal yang bagi diri beliau kurang bermanfaat. Kontribusi Imam Syafi'i rahimahullah, beliau akhir hayatnya wafat dalam keadaan sakit. Sakit yang menimpa dirinya adalah sakit wasir. Diakibatkan karena apa? Lamanya duduk berhari-hari, berjam-jam, bermalam-malam, semalam suntuk, bahkan habis waktunya di depan kitab, di depan Al-Quran, menelaah, menuliskan ulang, mengkaji, menjawab permasalahan-permasalahan umat Islam, agar kita bisa menikmati bagaimana ilmu dari Al-Islam, ilmu Al-Quran yang beliau wariskan. Semua adalah karena keyakinan wasaddaqa bil husna. Mereka berkontribusi dengan nyawa, dengan darah, dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pemikiran, karena satu motif, wasaddaqa bil husna, yakin akan al husna, yakin akan balasan di surganya Allah. Mereka berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba berkontribusi untuk Islam. Kenapa? Karena Allah menjanjikan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Maha Adil. Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun hamba yang berjuang untuk Islam. Karena ada 2 jenis manusia di dalam tubuh umat Islam ini. Yang pertama adalah orang yang menikmati Islam, yang hidup dari Islam, mencari keuntungan dari Islam. Dan jenis yang kedua adalah orang-orang yang disebut sebagai pejuang-pejuang Islam, yang waktunya dihabiskan untuk berjuang demi menegakkan syiar Islam dan dakwah Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita dalam golongan orang-orang yang senantiasa berjuang untuk Islam dan bisa berkontribusi dengan apapun yang kita miliki. Harta, jika tidak memiliki harta, tenaga, jika hanya bisa dengan pemikiran kita lakukan, kita kerahkan, kita korbankan. Bahkan hanya dengan hadirnya kita di sebuah majelis ilmu, itu bagian dari kontribusi demi tegaknya syiar Islam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kepada jamaah, ketika kita ditanya apa kontribusi kita untuk Islam, silakan menjawab dalam dirinya masing-masing. Apa yang bisa kita kontribusikan semaksimal mungkin. Namun catatannya yang perlu digarisbawahi, tetap jaga niat kita. Dalam peristiwa hijrah ada sebuah hadis yang salah satu asbabul wurudnya
karena peristiwa hijrah ini, hadis yang berkaitan tentang menjaga niat, tentang seorang laki-laki yang ikut-ikutan hijrah, namun sayangnya partisipasinya ikut hijrah bukan karena Allah. Hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini menceritakan seorang muhajir Ummu Qais, seorang laki-laki yang berhijrah hanya karena ingin mengejar wanita idamannya. Maka Rasulullah memperingatkan kita pentingnya menjaga motif, pentingnya menjaga niat. Sungguhnya amal tergantung niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jika niat kontribusinya ingin dipuji, ya Anda mendapatkan pujian, tapi tidak mendapatkan apapun di sisi Allah. Jika kontribusinya agar mendapatkan posisi, ya mungkin Anda mendapatkan posisi yang Anda inginkan, yang Anda idam-idamkan, namun tidak mendapatkan apapun di sisi Allah. Maka jaga niat dan motivasi kita untuk tetap wasaddaqa bil husna, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.